Ada orang lain yang kelihatannya tidak bekerja, tapi selalu mendapatkan rezeki. Ya, gimana? Jamil? Oh gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki kepada kita semuanya. Mudah-mudahan channel YouTube-nya Pak Oni ini semakin barokah, ya, semakin barokah, dan mudah-mudahan dengan media-media seperti ini yang ngaji juga tambah banyak, ya. Jadi kalau yang ngaji banyak, ini otomatis subscribernya juga pasti banyak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan hidayah, taufik, rahmat, dan nikmat sehingga dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan semua amal baik, amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan keteladanan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bahasan tentang yakin dan tawakal. Hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiqi Abdillah ibni Utsman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Dia sahabat Abu Bakar itu juga ayahnya, ya, ayahnya sahabat Abu Bakar, dan ibunya sahabat Abu Bakar, sahabatun radhiyallahu anhum. Mereka semua adalah sahabat Nabi dan semoga Allah meridhai mereka semuanya. Amin, Allahumma amin. Qala, sahabat Abu Bakar berkata, nadartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Aku melihat pada telapak kaki kaum musyrikin, sedangkan kami sedang berada di dalam gua, dan mereka ada di atas kepala kami. Ya, mereka ada di atas kepala kami. Ini gua yang dimaksud adalah gua Sur, bukan gua Hira. Ya. Karena ini dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar dari Makkah ke Madinah, gelombang yang terakhir. Ya. Masih ada memang keberangkatan yang terakhir, yaitu keberangkatannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ketika Rasulullah waktu meninggalkan Mekah itu kan beliau dikepung oleh semua suku Arab pada waktu itu, yang mereka mengirimkan pemuda terbaiknya untuk membunuh, menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib
supaya Ali menempati tempat tidurnya Rasulullah. Jadi ini sangat berisiko sekali. Jadi Ali harus menempati tempat tidurnya Rasulullah, dan orang-orang mengira bahwa Rasulullah masih ada di dalam rumah itu. Padahal Rasulullah, tentu saja sahabat Abu Bakar sudah menunggu di perjalanan. Padahal Rasulullah kemudian keluar dari rumah itu, dan Rasulullah melihat para pemuda itu mengepung rumah itu. Kemudian Rasulullah mengambil tanah yang ada di depan rumah Rasulullah, lalu tanah itu ditaburkan gitu, disirat-siratkan gitu, ditebar-tebarkan itu sambil membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya, itu surat apa? Surat Yasin. Wa ja'alna dan seterusnya itu. Nah, ayat itu ya karena yang membaca Rasulullah, ya, yang membaca Rasulullah, meskipun oleh sebagian orang itu disebut sebagai ayat sirah, ya. Jadi kalau bapak-bapak tidak kepingin ketahuan istrinya, nah itu ya. Kalau tidak pingin ketahuan istrinya karena apa? Mau pergi itu sih tidak apa-apa. Cuman kalau tidak kepingin ketahuan karena mau kawin lagi, nah itu bukan hanya pakai sirap ini nanti. Ya. Jadi itu katanya kan aji sirap gitu. Jadi karena yang membaca Rasulullah penuh dengan yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditabur-taburkan begini itu seketika mata para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah itu terus ngantuk, terus terpejam. Ya ini Allah ya, semuanya itu Allah. Ya, jadi mereka akhirnya semuanya tertidur di depan rumah Rasulullah sampai agak kesiangan gitu, subuhnya itu. Nah, mereka terjaga karena sudah agak siang itu, dan mereka mengira bahwa di dalam itu masih ada Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah meninggalkan rumahnya. Jadi Rasulullah selamat ya. Wa ja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, mereka kemudian langsung menuju ke tempat tidurnya Rasulullah. Di situ ada sahabat Ali yang tidur menggantikan posisi Rasulullah. Lah hampir saja Sayyidina Ali itu dibunuh. Karena mereka memang targetnya cuma membunuh itu, tidak pakai basa-basi, sudah langsung bunuh. Tapi begitu selimut dibuka, ternyata Sayyidina Ali akhirnya tidak jadi dibunuh. Dan membunuh Sayyidina Ali satu bagi mereka itu tidak menguntungkan, karena berarti TO-nya itu bereset, target operasinya itu bereset. Yang kedua, Sayyidina Ali tentu pengaruhnya tidak begitu besar, dianggap belum begitu besar. Ya, meskipun Sayyidina Ali ini seperti yang kita tahu adalah putra dari Abi Thalib, paman Rasulullah yang sangat membela perjuangan Rasulullah. Tapi kan pamannya sudah wafat. Ya, jadi kadang orang tua kita itu kalau masih ada itu orang itu masih, mohon maaf, masih segan. Jadi menghormati kita itu kadang melihat masih ada orang tua kita, kadang itu begitu. Nah, ini Sayyidina Ali kan ayahnya sudah wafat saat itu, sehingga orang-orang kafir itu, pemuda-pemuda kafir itu kemudian tidak membunuh Sayyidina Ali. Tapi Ali ini justru nanti yang akan menjadi ikon dari keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sahabat Abu Bakar sudah menunggu kedatangan Rasulullah di perjalanan, sudah janjian ketemu. Kemudian berangkatlah keduanya ini menuju ke gua yang disebut dengan Gua Sur ini. Ya, ini di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan oleh para ulama, guanya ini adalah gua Sur. Sur itu artinya laba-laba. Ya, jadi orang nyebut dengan istilah gua laba-laba. Ya, gua laba-laba.
dan setiap jamaah umroh, jamaah haji pasti pernah mengunjungi tempat ini. Tetapi hanya foto-fotoan aja dari jauh, tidak mungkin naik ke atas. Ya, ini beda dengan Gua Hira para jamaah. Gua Sur ini sifat guanya beda dengan Gua Hira. Kalau Gua Hira itu tingkat ini pendakiannya itu tidak terlalu ekstrim ya, masih agak langsam gitu, enak itu. 1 jam naik, saya pernah ngitung itu naik ke Gua Hira itu 1 jam, turun 1 jam. Sebenarnya kalau turun itu bisa lebih cepat, gelundung itu insya Allah lebih cepat. Ya. Nah, cuman kalau sama-sama jalan itu naik itu 1 jam, turun 1 jam, itu Gua Hira. Ya, itu Gua Hira. Kalau Gua Sur ini ekstrim sekali, tidak langsam, dan sampai sekarang belum dibuatkan. Kalau ini menuju ke Gua Hira itu masih dibuatkan tangga meskipun tangga itu masih belum bagus ya, tangga pokoknya yang penting orang bisa naik, bisa napak ke atas itu aja ya. Masih belum bagus kayak di Sunan Giri, kayak di Muria itu kan memang sudah dibuat bagus begitu tangganya itu. Nah itu belum ada tangganya untuk yang di Gua Sur. Kemudian kenapa Gua Hira itu banyak dikunjungi oleh jamaah? Ya, ada banyak sebab, ada banyak alasan. Di antaranya yang utama karena Gua Hira itu menjadi tempat bertahanusnya Rasulullah, menjadi tempat menyepinya Rasulullah. Tempat apa ya? Kalau orang Jawa nyebut dengan istilah apa? Topo. Ya, topo. Ya, topo atau semedi dalam bahasa Indonesia. Semedi. Kalau dalam bahasa akhlak tasawuf itu dalam dunia sufism itu disebut dengan istilah uzlah. Ya, uzlah itu mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat. Tapi kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu disebut dengan at-tahannus. Ya, at-tahannus itu tidak ingin bergaul dengan siapapun. Ya. Dan Gua Hira itu banyak dikunjungi karena itu juga menjadi tempat turunnya wahyu yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga ya karena alasan ini. Secara medan itu lebih mungkin ditempuh Gua Hira daripada Gua Sur. Dan kalau orang mengunjungi Gua Hira itu dia masih bisa masuk ke dalam. Itu paling tidak di dalam itu muat 2 orang, masih muat 2 orang. Jadi kalau para jamaah membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyepi di Gua Hira itu siapa yang mengirim makanan? Yang mengirim makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Ini putrinya sahabat Abu Bakar. Dan itu naik turun Gua Hira itu, naik turun Jabal Nur. Gunungnya namanya Nur, Jabal Nur itu. Tapi guanya namanya Gua Hira. Itu sampai di atas cukup untuk 2 orang. Ya. Ternyata ya meskipun sebelum masuk itu orang harus memiringkan badannya, ya, kemudian baru dia bisa berdiri tegak, tapi yang pasti bisa masuk. Kemudian pengalaman saya waktu masuk di dalam itu memang ini ya, kondisi Gua Hira itu membuat Rasulullah itu bisa melihat bagaimana keadaan atau kondisi suasana Mekah pada waktu itu. Jadi di Gua Hira itu ada kayak jendela gitu, kayak bukan jendela ya, cepitan batu itu, celah batu itu, yang dari situ itu kita bisa melihat jam besar itu kelihatan dari situ. Jadi jam besar itu di clock tower itu kelihatan dari Gua Hira itu kelihatan. Jadi saya membayangkan kalau malam di situ itu terang benderang, Rasulullah jelas bisa melihat bagaimana masyarakat Arab aktivitas yang sedang mereka lakukan di depan Ka'bah itu jelas terlihat di situ. Jadi ternyata beliau itu mengasingkan diri, at-tahannus atau uzlah itu bukan karena kok melarikan diri dari dakwah, tidak. Justru beliau sedang galau, sedang gelisah melihat perilaku umatnya yang seperti itu, bangsanya yang seperti itu. Dan
Karena ini dilakukan bukan hanya sekali dua kali, maka akhirnya tempat itulah kemudian yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi Gua Hira. Memang tidak tidak disyariatkan kunjungan ke sana, itu tidak ada. Artinya kalau tidak ke sana juga tidak apa-apa. Memang tidak ada perintah dari Rasulullah kunjungi Gua Hira, itu tidak ada. Ya. Cuman kalau orang sudah ke sana masih muda, ya kuat naik, tidak ke Gua Hira, ya eman, napak tilasinya itu. Cuman kalau sudah usia, jangan coba-coba naik, ya jangan coba-coba naik, karena di atas itu juga sedikit sekali orang jual makanan itu, meskipun ada tapi mahal, ya. Kemudian tidak ada tukang pijet di atas itu, ya. Nah, kalau tidak ada tukang pijet kemudian jantungnya ngongkloh, itu tidak bisa turun dia bisa naik, tidak bisa turun. Ya. Jadi Gua Hira itu gua yang bersejarah, demikian juga dengan Gua Sur. Nah, Gua Sur ini kelebihannya, Gua Sur ini secara eksplisit ini disebut di dalam Al-Quran. Ya, secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah menurunkan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Itu yang sangat terkenal, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kami, Allah bersama kita. Ya, itu ayat itu oleh Allah diturunkan di Gua Sur, di Gua Sur. Ya. Jadi Gua Sur ini juga gua yang bersejarah, cuman kata teman-teman, karena saya tidak pernah naik dan lihat ininya ketinggiannya itu menakutkan, sudah dari bawah itu melihat itu sudah menakutkan. Kata teman-teman yang pernah naik, teman-teman gaib mutawif itu naiknya saja 2 jam, karena harus cari tangga itu, cari celah untuk bisa napak batu terus ke atas itu naiknya tok 2 jam, turunnya juga 2 jam. Dan kalau jatuh ya wassalam sudah, ya, karena memang ya di sana itu memang batu. Kalau di sini kan goa itu enaknya kan di gunung itu masih kelihatan hijau-hijauan, kalau di sana tidak ada ya batu itu. Ya. Jadi itu Gua Sur. Ya. Gua Sur ini kata teman-teman juga hanya cukup sebenarnya untuk 1 orang aja. Itu pun tidak bisa dengan berdiri tegak, tapi harus merayap. Jadi masuknya itu harus merayap. Loh, Kanjeng Nabi itu loh, singitan-singitan sembunyi. Ya, dakwah Islam itu sampai dikejar-kejar orang itu sampai merayap. Loh, kenapa Rasulullah tidak terang-terangan aja, kan bisa gunakan mukjizatnya. Mukjizat itu naik kepepet. Tidak sembarangan bisa dikeluarkan, tidak titik-titik terus apa permintaanmu. Nah, tidak bisa begitu itu. Ya, tidak seperti jarum 76 itu. Ya, tidak seperti Aladin. Jadi mukjizat itu kan memang khariqul adah, berbeda dari kebiasaan pada umumnya, dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk bukti bahwa memang dia adalah Nabi dan Rasul. Jadi tidak diobral, sama seperti keramatnya wali itu oleh Allah tidak diobral. Makanya ketika orang datang ke wali njaluk donga kok pancet aja gak soge-soge gitu. Kemudian yang lain minta barokah doa ke wali kok soge. Ya memang lain. Lain itu artinya enggak setiap keramat itu oleh Allah diobral itu. Ya, justru malah orang yang merasa tawadhu, rendah hati, ya, kemudian pasrahnya besar kepada Allah, ketemu wali itu enggak ada kepentingan apa-apa. Itu mungkin karena keikhlasan itu, maka keramat wali itu ditambahkan oleh Allah, kemudian nyiprat barokahnya kepada dirinya. Tapi kalau dia ngejar, wis pokoknya aku ya apa kudu sugih, nah itu kan sudah niatnya sudah salah, ya. Niatnya sudah salah. Nah ini Gua Sur, ini gua yang bersejarah para jamaah, tapi sekali lagi ini tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk dikunjungi. Jadi kalau haji umroh tidak naik juga tidak apa-apa. Cuman kalau masih muda ya naik dan ro rasane gitu. Jadi membayangkan bagaimana
Rasulullah dulu naik ke atas. Ya. Saya dulu saat naik itu ke Gua Hira juga kondisi tidak sehat, artinya panas. Kondisi itu greges. Nah, tapi karena sudah diniati, istri saya sampai bilang, kuat lah ini kita naik. Wis bismillah kuat, maka Kanjeng Nabi kuat kok. Asma binti Abu Bakar itu naik turun bawa makanan kuat kok. Masa kita enggak kuat? Wong kita ini dakwahnya juga enggak berat seperti Rasulullah. Alhamdulillah kok dipakai naik itu malah sembuh. Malah istri saya yang ketika naik itu sehat, pulang turun itu dari Gua Hira itu agak greges. Jadi kebalikannya. Ya. Jadi ternyata kalau hati seneng itu insya Allah sehat. Ya. Hati seneng itu insya Allah sehat. Nah ini Gua Sur, gua yang bersejarah. Nah saat itu para jamaah seperti yang diceritakan oleh sahabat Abu Bakar di dalam hadis ini, dan sahabat Abu Bakar sendiri yang meriwayatkan hadis ini, itu karena memang saking sempitnya gua, orang-orang kafir itu posisinya sudah ada di atas gua, sudah ada di atas Gua Sur. Kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar itu di bawahnya, itu sengitan sembunyi di bawahnya itu. Ya, makanya sahabat Abu Bakar ini, kalau mereka ini melihat, fakultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Seandainya salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir itu melihat ke bawah, ke telapak kaki salah seorang di antara mereka, la absarana, pasti mereka bisa melihat kita, pasti kelihatan. Karena memang gua ini sempit sekali. Ini para jamaah yang saya hormati, sebelum masuk Gua Sur ini hebatnya sahabat Abu Bakar itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu pembelaannya kepada Rasulullah luar biasa, termasuk sahabat Abu Bakar. Jadi sebelum gua ini dimasuki berdua, itu ternyata sudah disurvei dan dibersihkan. Barangkali ada binatang-binatang melata yang membahayakan. Jadi di setiap lubang itu oleh Abu Bakar itu ditutup dengan kain. Jadi kainnya Abu Bakar itu disobeki gitu, dipakai nyumpeli, apa bahasa Indonesianya nyumpeli? Nutup. Ya, nutup itu ya, pakai nutup celah-celah batu itu. Cuman ininya kainnya habis yang dipakai untuk nyumpel itu. Ada satu lubang di bawah itu yang sudah tidak cukup kain itu dipakai untuk nutup. Akhirnya terpaksa kakinya Abu Bakar itu dipakai untuk nutup gitu. Nah, karena kondisi capek, gua ini juga tidak mungkin dipakai berdua berdiri tegak. Itu sebagian harus berbaring, sebagian harus duduk, dan Kanjeng Nabi karena kelelahan, akhirnya Kanjeng Nabi itu ketiduran di pangkuannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sambil nutup kakinya, nutup satu lubang yang belum bisa ditutup dengan kainnya karena habis tadi itu, ini juga posisinya sedang memangku Kanjeng Nabi. Jadi pipi Rasulullah itu ada di atas pahanya Abu Bakar, dan Abu Bakar tidak berani membangunkan Rasulullah, tidak berani. Kanjeng Nabi saking capeknya ya ibarat orang itu ya agak nyenyak lah, agak sedikit nyenyak itu. Tapi ternyata dilalah kersane Gusti Allah itu, lubang yang ditutup dengan kakinya itu justru yang ada ularnya. Sehingga kakinya Abu Bakar itu kemudian dipatuk ular itu. Dipatuk ular itu mesti sakit. Nah, tapi karena beliau tidak ingin membuat Rasulullah terbangun dari tidurnya, himpet. Ini tidak bisa bayangkan ya, orang dipatuk ular, dicopot nyamuk dititeni nyamuk kok. Ini dipatok ular itu. Dipatok ular itu. Ini nahan keringetan. Kemudian ya nangis ini. Ya nangis Abu Bakar karena menahan sakit. Sampai air matanya Abu Bakar ini jatuh di pipinya Rasulullah. Ini benar-benar sahabat yang luar biasa ya. Lalu Rasulullah terbangun. Kamu kenapa nangis? Ini Rasulullah, kaki saya ini dipatuk ular. Nah, begitu melihat ya ularnya sudah tidak ada. Nah, begitu melihat kakinya ini
luka di patuk ular itu oleh Rasulullah kemudian diberi diludahi oleh Rasulullah, ya, dan diusap sembuh. Ya, ini metode pengobatan dengan cara ngeludahi. Nah, dengan cara, jadi kalau jenengan ada ustadz kok ngeludahi, jenengan diem saja, ya, karena insya Allah jadi obat itu. Ya, ya, sowo itu. Jadi ternyata idune yai tambah basin itu tambah mandi. Loh iya, tambah mandi. Dulu saya menangi zaman saya kecil itu, kalau ada teman-teman seangkatan saya waktu kecil itu diulang ngaji kok angel, cangkemnya dikongkon mangap didoni. Dan tidak ada itu, terus orang tuanya tidak terima itu, ini kekerasan dalam dunia pendidikan. Wah, ngadu ke orang tua, tambah gak oleh ngaji, tambah diikat, tambah dipukuli, tidak karu-karuan. Nah ini jadi oleh Rasulullah diludahi, diusap, sembuh, ya. Nah kemudian karena namanya manusiawi, ya sifat yang ada dalam diri manusia, ya sahabat Abu Bakar, ya Kanjeng Nabi kok seandainya salah satu di antara mereka itu melihat di bawah telapak kakinya, kita pasti ketahuan, itu kita pasti kelihatan. Tapi Rasulullah mengatakan begini, faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma, ya, faqala ma dhannuka ay ma tadunnu, ya. Rasulullah mengatakan apa persangkaanmu, apa kamu kira kita ini hanya berdua wahai Abu Bakar, padahal Allah adalah pihak ketiganya. Jadi artinya jangan menganggap kita ini di sini hanya berdua, tetapi kita di sini bertiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam Al-Quran itu Rasulullah mengatakan, dan ini diabadikan menjadi firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Jadi jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Ini akhirnya orang kafir itu tidak jadi melihat ke bawah, mereka mengambil kesimpulan tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di gua ini. Kenapa? Karena sudah diinspeksi tadi, kemudian sudah diperhatikan, ternyata di gua itu ada burung merpati itu yang sedang bertelur di situ. Kemudian ada sarang laba-laba, masih ada sarang laba-labanya itu. Tidak mungkin ini kalau Rasulullah, Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam, pasti rusak rumah laba-laba ini, dan burung merpati pasti tidak akan mau mengerangi telurnya di situ. Nah ini kan sesuatu yang umum, kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita ketahui. Maka para jamaah, orang kafir lalu meninggalkan gua Sur itu, Rasulullah kemudian selamat dengan sahabat Abu Bakar. Nah ini lalu laba-labanya dan merpatinya itu kemudian menjadi background juga dari cerita itu, sehingga di Arab itu mengapa yang namanya burung merpati itu begitu istimewa. Tidak seperti di sini. Di sini seakan burung merpati itu pakai unduan doroan gini, diadu, ya. Jadi dieksploitasi sedemikian rupa, ya, pakai judi dan lain sebagainya itu. Tapi kalau di sana enggak. Di sini kita melihat warung bebek goreng itu ada burung merpati itu dijual. Tapi kalau di sana enggak ada. Makanya orang-orang dulu kalau ada tetangganya, saudaranya berangkat haji, itu kalau mau nyangoni itu kan bilangnya gini, gawe tuku pakane doro. Nah, gitu. Gawe tuku pakane doro. Artinya untuk beli makanan burung merpati. Jadi di sana enggak ada, di restoran-restoran itu daging burung merpati enggak ada. Yang ada itu burung puyuh. Jadi burung puyuh. Padahal burung puyuh itu kan kolesterolnya tinggi. Tapi itu yang boleh dikonsumsi di sana. Tapi kalau burung merpati nggak boleh. Jadi itu aib bagi orang Arab mengkonsumsi burung merpati. Termasuk laba-laba itu, sarang laba-laba itu. Kalau ada itu biarkan saja. Jadi jangan dirusak, ya, karena
itu menjadi bagian dari cerita ketika Rasulullah itu transit di Gua Sur bersama sahabat Abu Bakar ya. Jadi kalau saya tidak salah para jamaah yang saya hormati, di dalam kitab Ukudul Jen ya, itu disebutkan di antara binatang yang mendapatkan rahmat dari Allah nanti salah satunya adalah merpati yang ada di Gua Sur itu, termasuk burung hudhudnya Nabi Sulaiman itu ya. Itu kemudian anjingnya Ashabul Kahfi, yaitu yang mendapatkan rahmat, keistimewaan bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak ya. Nah, poin penting dari hadis nomor 8 ini adalah keyakinan dan tawakal yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah selalu menolong dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting ya. Jadi poin pentingnya itu. Nah, jadi kalau kita yakin dan tawakal, insya Allah Allah akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita tetap yakin dan tawakal? Ikhtiarnya jangan ditinggal, usaha kerasnya jangan ditinggalkan, kemudian doanya jangan pernah bosan. Selama kita masih mau berdoa, berarti masih ada harapan. Kalau sudah tidak gelem dongo, sudah tidak ada harapan sudah. Jadi kalau kita masih berdoa kepada Allah, itu artinya masih ada harapan. Kalau kita mau ikhtiar, pasti ada jalan, ya, pasti ada jalan. Dan Rasulullah itu apa yang dilakukan bersama sahabat Abu Bakar dengan sembunyi di Gua Sur itu ikhtiar. Tetapi yang menyelamatkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini nanti tidak bisa dipisah, sehingga di dalam keyakinan ulama ahlu sunnah wal jamaah, manusia itu tidak boleh berhenti ikhtiar, ya. Dan manusia tidak dibenarkan hanya yakin dan tawakal tanpa ikhtiar. Sahabat Umar itu pernah ada orang masuk masjid, ya, itu kudanya itu tidak diikat, kemudian ditegur oleh Sayyidina Umar. Kenapa kok tidak diikat kudanya? Saya tawakal kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, ikilha, ikat dulu, baru tawakal. Ya, ojo kemudian kontak sepeda motor, kontak mobil, mobilnya nyala, ya, pinggir jalan raya lagi, ya, wassalam. Ya, jadi ikhtiar itu harus, itu tidak bisa ditinggal. Ya. Jadi ini kita diajarkan di Ahlussunnah wal Jamaah itu keseimbangan juga, tapi kita tidak boleh yakin kepada hasil usaha kita, itu yang tidak boleh. Lo kan sulit itu. Jadi kita harus kerja keras, tapi tidak boleh yakin dengan hasil kerja keras kita, karena keyakinan kita itu mesti harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menerapkannya yang sulit. Padahal kita ini kan manusia ini kan serba rasional. Kalau saya nyambut gawe, mestinya kalau ukuran nyambut gawe itu ya rizki itu banyak-banyakan jam kerja. Mestinya orang yang 8 jam kerja itu penghasilannya lebih besar daripada yang 4 jam. Mestinya. Tapi ternyata kan tidak begitu. Ya. Mestinya orang yang kerjaannya berat itu bayarannya berat, mestinya. Tapi ternyata tidak begitu. Makanya orang-orang suka ngasih contoh begini. Batu itu kalau dipegang oleh dokter, terus nggak perlu gede-gede. Batu ginjal itu aja. Batu ginjal itu piro gede ini. Begitu sekali operasi jutaan sudah biayanya. Ya. Tapi kalau tukang batu sedino oleh sak truk, ambilnya dari Pacet sana, paling 1.000 paling banyak. Ya. Garam itu juga gitu. Garam itu kalau kecekel wong sing ahli, terus gak perlu sak gelang sing 1 becak, gak perlu. Garam sedikit aja. Ada orang pinter, ya, didatangi seseorang sambatan, istrinya ndak muli-muli. Jadi ini orang pinter ini, bawa garam ke sini sedikit aja. Wes, garam, nanti sampai rumah sawur-sawur nih. Meneh bojone muli.
Ya jadi wis kesuwen minggate sebabnya. Minggatnya itu sudah terlalu lama. Ya. Loh ini garam kecekel wong pinter itu ndak perlu banyak-banyak. Nek bojone mule, wong bojone sugih ayu ya. Ya orang pinter ya oleh duit akeh. Tapi kalau orang jualan garam mulai pagi sampai malam tek sak becak ya segitu itu. Jadi ternyata tidak bisa jadi ukuran ya. Kerja keras itu kita akan kecewa kalau kita mesti berpatokan kepada hasil kerja keras kita ya. Kecuali kalau kita betul-betul yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin dan tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan para jamaah? Minggu yang lalu sepertinya ada pertanyaan. Oke. Siapa? Pak Bagio? Oh, enggak ikut ya? Enggak ada ya? Baik. Oke, kita lanjutkan. Hadis nomor 9. An ummil mu'minina ummi salamata wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Udzaifa al-Mahzumiyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Ibu Ummi Salamah radhiyallahu anha, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari rumahnya maka beliau berdoa. Beliau mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri, aku pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa ini juga ada di buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk buku saku haji itu. Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udalla. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Jadi kalau adillah itu tersesat karena dirinya sendiri, karena tidak tahu. Ya, karepe nang Solo keliru ngambil jalur ke Semarang. Nah, itu adillah. Adillah. Ya, kalau udollah itu disesatkan. Disesatkan itu berarti orang lain yang menyesatkan atau suasana yang membuat dia tersesat. Mungkin dia tidak paham rambu. Sebenarnya sudah ada rambunya, tapi karena tidak paham rambunya akhirnya jadi tersesat. Itu namanya udollah. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu an adillah au udollah, dari tersesat atau disesatkan, au azillah au uzallah, atau dari tergelincir atau digelincirkan. Jadi tergelincir itu kepleset. Nah, terpleset. Nah, kalau kepleset itu tiba karepe dhewe. Nah, itu namanya kepleset. Tapi kalau uzallah itu diplesetkan. Digelincirkan, artinya memang dibuat celaka oleh orang lain, ya. Au adlima au udlama. Saya juga berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat dolim, au udlama, atau didolimi oleh orang lain. Jadi berbuat dolim itu dosa. Kita sendiri juga tidak senang kalau diri kita didolimi oleh orang lain, ya. Tidak senang. Au ajhala, atau saya berlaku bodoh, artinya melakukan perbuatan yang sia-sia. Au yujhala alayya, atau saya dibodoh-bodohkan, artinya saya dibuat bodoh oleh orang lain, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi ini doa Rasulullah agak panjang, tetapi kalau kita tidak hafal yang panjang tidak apa-apa, yang pendek saja. Paling tidak bismillahi tawakkaltu 'alallah. Insyaallah kita semua banyak yang hafal ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Hadisun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihatin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh selain Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad-sanad yang sahih. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun wa hadza lafdhu Abi Dawud. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Artinya satu sisi itu bernilai sahih, bernilai hasan, sisi lain bernilai sahih.
Atau ada yang menyebut istilah seperti ini, hasanun sahihun itu bisa berarti hasan lidzatihi dan sahih li ghairihi. Itu di dalam kajian studi hadis. Wa hadza lafdzu Abi Dawud, dan redaksi di dalam hadis ini adalah redaksi Imam Abi Dawud. Kita lanjutkan hadis nomor 10, isinya masih doa. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan, yakni idza kharaja min baitihi, maksudnya ketika ia keluar dari rumahnya, mengatakan atau mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jika ada orang berdoa seperti itu saat keluar rumah, yuqalu, maka dikatakan lahu kepadanya, hudita, kamu telah diberikan hidayah, wa kufita, dan kamu telah dicukupi rizkinya, wa wukita, dan kamu dijaga oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh dari salah seorang di antara kalian. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam An-Nasai wa ghairuhum, dan selain mereka bertiga. Qala Tirmidzi hadisun hasanun, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud memberikan tambahan, fayaqulu, yakni asyaitana li syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wufiya, ya. Kata tambahan Imam Abu Dawud, ya, disebutkan bahwa setan akan berkata kepada kawan-kawannya, bagaimana mungkin kamu akan mengganggu seseorang yang telah diberikan petunjuk, seseorang yang telah dicukupi, dan seseorang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, berdasarkan hadis ini, maka bacaan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah itu membuat diri kita ini akan selalu yang pertama diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, artinya kita insya Allah selalu berada di jalan yang lurus. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kapan hari ada kejadian, ada seorang naik mobil itu yang mobilnya itu tahu-tahu kemudian masuk di hutan di pacet itu, ya, kok bisa itu seperti itu, ya. Padahal perasaannya itu jalannya itu bagus, padahal orang-orang itu sedikit lagi itu sudah masuk jurang, itu kok bisa seperti itu, ya. Jadi ya ini pentingnya kita berdoa ini, pentingnya kita berdoa itu. Ya. Jadi seperti dikendalikan oleh orang lain, ya, dirinya itu. Ya. Jadi dirinya nyetir, tapi sepertinya tidak di situ dirinya itu. Yang hadir itu orang lain, ya, orang lain. Nah, kalau kita mau berdoa seperti ini, itu Allah akan selalu memberikan kendali dalam diri kita itu. Hudita itu bahasanya tadi itu, kita akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Umpamanya keliru gitu, enggak nemen-nemen gitu, enggak kebablasan. Ya paling enggak itu kalau perasaan kok ini mungkin jalurnya enggak ke sini, akan bisa berhenti tanya. Sekarang mungkin enggak perlu tanya. Karena ihdinas siratal mustaqim itu ada ikhtiarnya pakai GPS. Ya, pakai GPS. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim itu kan yakin dan tawakalnya itu, tetapi GPS-nya itu ikhtiarnya itu. Jadi kalau kita mau berdoa seperti itu, hudita, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita diberikan petunjuk pasti kita tidak akan tersesat, ya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kalau kita keluar rumah mau membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka kita akan dikufita. Kufita itu dicukupi rizkinya oleh Allah. Ya, dicukupi rizkinya itu artinya ya paling tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan minuman. Umpamanya kentean duit, lali gak nggawa ATM, dolek utangan gampang. Nah, itu termasuk kufita itu. Ya.
Atau bawa Kartanu ya. Dulu tapi tidak tahu Kartanu sekarang ya. Dulu itu kata teman-teman kalau punya Kartanu lupa tidak bawa ATM kok di keluar kota itu gampang sekali, kalau nginep di rumah orang itu gampang sekali nunjukkan Kartanu itu, aku wong NU loh Pak. Nah, itu wes mesti dicari penginapan tapi bukan hotel ya, masjid atau langgar gitu. Nah, tapi kan lumayan masih dibawai bantal, dibawai selimut itu saat itu ya. Jadi apalagi sekarang ini ya alhamdulillah di luar Jawa itu anggota-anggota FPI rupanya mereka banyak yang masuk ke Ansor ya, masuk menjadi anggota Banser ya. Artinya alhamdulillah lah NKRI-nya tetap terjaga ya, Islamnya tetap terjaga juga ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita membaca doa itu insya Allah dicukupi oleh Allah. Doa itu la haula wala quwata illa billah. Orang itu loh kalau sudah tidak nyekel apa-apa itu kan pasrai nemen ya, bepergian ya, ngapunten wis gak duwe apa-apa, duit gak nyekel, ATM, KTP gak bawa, itu kan orang sudah pasrah betul, wis bah mati bah urip wis. Nah, tapi justru banyak orang yang menolong ya. Jadi orang yang menolong ini mungkin orang yang dikirim oleh Allah untuk menolong kita ya, supaya kita tidak sampai kelaparan, supaya tidak sampai kekurangan itu tadi. Itu makna dari kufita. Wawu kita ya. Nah, kalau orang membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah, wawu kita, dia juga akan dilindungi oleh Allah. Ya, dijaga. Kalau tenaganya habis, fisiknya lemah, dia akan diberikan kekuatan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak semangat. Yang membuat hidup kita ini masih berjalan itu diantaranya kan karena semangat. Kadang ketika kondisi sakit itu fisik kita sudah lemes, tapi hati kita akan tetap bergantung kepada Allah. Ya, jadi eman kalau tidak ibadah, eman kalau tidak melakukan kebaikan, itu semangat namanya. Ya, dan dengan begitu, insya Allah kita akan selalu dilindungi, dijaga oleh Allah. Wa tanaha anhu syaiton. Ya, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, maka setan-setan itu akan menjauh. Ya, setan-setan itu akan menjauh ya. Jadi doa itu membuat setan itu takut ya, makanya dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min ya. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, meskipun dia tidak membawa senjata perang, senjata tajam, tapi kalau dia banyak berdoa insya Allah itu akan menjadi senjata yang paling ampuh ya untuk menjaga dirinya, karena berarti dia yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya lanjutkan hadis nomor 11. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhwani ya. Ini hadis ini memberikan petunjuk kepada kita nomor 11 ini nanti, bahwa kita tidak boleh iri ya dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita, oleh orang lain. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kana akhwani ala adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab Dalilul Falihin tidak disebutkan siapa nama dua orang bersaudara ini. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua orang bersaudara ini selalu mendatangi majelisnya Rasulullah. Majelisnya Rasulullah itu artinya ya majelis ilmu. Majelis ilmu. Jadi yang satu ini suka menghadiri majelis taklim bersama Rasulullah. Wal akharu, sedangkan saudaranya yang lain lagi yahtarifu, bekerja. Yang satu aktif di majelis ilmu, yang satu bekerja keras. Nah, fasyaka al-muhtarifu, maka saudaranya yang bekerja itu mengadukan akhahu, saudaranya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengeluh, ini apa saudara saya ini kok senengan ngaji gak nyambut gawe. Akhirnya saya jadi yang kerja keras, saudara saya ini tinggal menikmati hasilnya dari saya.
Jadi curhat kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengomentarinya? Faqala, maka Rasulullah bersabda, fala'allaka turzaku bihi. Boleh jadi kamu diberikan rizki oleh Allah itu sebab saudaramu. Ya, sebab saudaramu. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi begini para jamaah yang saya hormati, ada orang lain yang kelihatannya tidak bekerja, tapi selalu mendapatkan rezeki. Ya, gimana? Jamil? Oh gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi ketokane ndak nyambut gawe. Tapi amin Allahumma amin, alhamdulillah. Apa Jamil? Ya, fala allaka turzaku bihi. Jadi ndak boleh diiri. Iku sawangane kok aktif ibadah, gak pernah nyambut gawe tapi kok kelambine apik, sarunge apik, nyekel duit, rokokan dan lain sebagainya. Jangan dilihat karena dia tidak nyambut gawe. Ini juga begitu, saudaranya ini iri. Ini saudara saya ini mosok ngaji tok, yang kerja saya. Tapi dia mendapatkan penghasilan dari saya. Rasulullah komentarnya sederhana. Boleh jadi ya, rizkimu itu ya sebab saudaramu seperti itu. Nek umpamanya saudaramu gak ngaji, belum tentu kamu dapat rezeki. Itu begitu. Jadi ternyata di dalam hadis yang lain, para jamaah, ada hadis yang lain menyebutkan begini. Kita ini tidak boleh memandang orang lain yang mohon maaf secara materi di bawah kita. Lalu ngilok-ngilok nih, apa orang miskin ini garai pandangan itu apa? Sumpek. Ini masyarakat tinggal di kampung yang padat penduduk ini kelihatan kumuh. Jangan begitu, kata Rasulullah. Kamu diberi rezeki oleh Allah justru karena orang-orang seperti itu. Seandainya tidak ada orang-orang seperti itu, kamu tidak mungkin disebut orang yang punya. Karena ada orang disebut kaya, itu karena ada orang lain yang disebut miskin. Jadi coba kita bayangkan kalau di dunia ini semuanya kaya, repot kita. Tuku bensin, nggak ada yang ngedoli, warung nggak ada yang buka. Nggak ada, wong semuanya nggak butuh uang. Jadi maka kalau kita melihat ada orang lain kok kelihatannya tidak bekerja, tapi ternyata ada orang lain yang mencukupi, nggak perlu diiri. Karena itu memang cara Allah memberikan rezeki kepada orang itu melalui orang lain atau bahkan melalui diri kita. Gak mangan Pak, nek gak teko aku. Nah, hati-hati ngomong begini nih, gak mangan Pak, nek gak teko aku. Boleh jadi rezeki kita itu ya sebab karena saudara kita itu. Ini bahasanya Rasulullah seperti itu. Fala allaka turzaku bihi. Boleh jadi kamu diberi rezeki sebab saudaramu. Artinya begini, bahwa rezeki itu satu, itu Allah yang menentukan. Yang kedua, kalau kita punya saudara kita itu kok melakukan kebaikan meskipun tidak menghasilkan uang, seperti ngaji, seneng puasa, tekun ke masjid, itu kan tidak menghasilkan apa-apa sebenarnya, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi boleh jadi sebab keberkahan dia itu nyiprat kepada kita yang bekerja keras, sehingga rezeki kita itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, pemahaman lainnya begini, kalau ada orang, kita punya saudara kita itu maunya sekolah, gak gelem nyambut gawe, tapi kita gak gelem sekolah, gelem nyambut gawe, biayai saudara kita yang masih mau melanjutkan sekolah ini. Ini satu, pahalanya besar. Dua, rezeki kita ini karena diniati untuk mencarikan ini biaya bagi saudara kita yang sedang menuntut ilmu, itu insya Allah deres mengalir barokah. Amin Allahumma amin. Makanya orang-orang yang mencari ilmu itu dicukupi rizkinya oleh Allah. Anak-anak kita yang mondok, mereka gak perlu mikir biaya, itu cukup kita lah sing sorok. Apa malah delok anak nurut, delok anak, waduh wis masih wong tua gegere keleng-keleng itu wis gak apa-apa, ikhlas, ridho. Ya memang rizkinya anak-anak kita melalui kita, itu aja ya. Jadi kalau ada anak kita kok
Iku nang pondok kebutuhannya kok akeh, gak perlu susah. Wong memang itu rezekinya dia itu melalui kita sebagai orang tua. Jadi fala allaka turzaquti. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki kepada kita semuanya. Semoga Allah juga menjaga, melindungi kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya kira ini para jamaah yang dapat saya sampaikan. Sudah isya ini, sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada, tidak ada. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan channel YouTube-nya Pak Oni ini semakin barokah, ya, semakin barokah, dan mudah-mudahan dengan media-media seperti ini yang ngaji juga tambah banyak. Ya, jadi kalau yang ngaji banyak, ini otomatis subscribernya juga pasti banyak. Ya, saya jadi ini Pak Oni, teman-teman yang tinggal di Mekah ya, kayak yang jenengan tahu Alman Mulyana, Bung Hasibuan, itu merintisnya dari bawah betul, dari HP biasa ini awalnya itu. Yang tinggal di Mekah. Iya, kalau ke sana mudah ketemu mereka itu. Dan subhanallah sekarang sudah 1 juta lebih subscribernya. 1 bulan itu sudah hampir 200 juta sekarang. Gajinya sebagai YouTuber. Jadi hampir 200 juta. Dan untungnya lagi meskipun umroh libur begini, karena subscribernya banyak, nitip badal umroh. Hampir tiap hari itu umroh. Lah nitip badal umroh itu ya lumayan lah. Ada uang lelahnya 2 juta. Kalau sekarang mungkin 2,5 karena pandemi ya. Tapi kalau normal biasanya 2 juta lah. Kalau tiap hari 2 juta kali 1 bulan full sehari itu bisa ngerjakan 2 kali Bang. Lu kan alhamdulillah. Tapi kan bukan itu niatnya sebenarnya. Tapi niatnya memang ingin memberikan informasi, pencerahan, dan alhamdulillah barokah ya. Mudah-mudahan Pak Oni bisa istiqomah ya. Jadi artinya kalau jadi YouTuber begini itu ya mesti melu ngaji, mesti ngerungokno ngaji ya. Bukan sekedar mempersiapkan kamera ya, dan insya Allah barokah semuanya ya. Baik, demikian para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.